Kembali lagi bersama saya Hasbi Dewantara di podcast Bawaslu Sulawesi Tengah. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan ancaman isu politisasi SARA pada pemilu serentak tahun 2024. Di mana kita ketahui bahwa isu politisasi SARA ini di pemilu maupun pemilihan sebelumnya pernah terjadi, dan apabila isu ini terus digaungkan bisa mencederai adanya demokrasi di Indonesia. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya mau mengingatkan juga kepada rekan-rekan Bawaslu bahwa jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe channel YouTube Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran 4 narasumber untuk membahas terkait dengan ancaman isu politisasi SARA ini. Yang pertama ada Pak Alamsyah Balenga. Ya. Beliau ini adalah Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah. Ya, makasih, Mas. Kemudian ada Pak Agustinus Salut. Beliau adalah Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sulawesi Tengah. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kemudian ada kalau yang ini mungkin sahabat Bawaslu sudah pernah melihat di podcast sebelumnya. Beliau sebelumnya mewakili dari Prada, dan kali ini beliau mewakili dari Prajaniti. Beliau menjabat sebagai sekretariat di Prajaniti. Ada Pak Igede Yogantara Tuguh Eko Wijaya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yang sudah tidak asing lagi juga ada Pak Sutarmin DHI Ahmad. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Siap. Artisnya Bawaslu. Artisnya Bawaslu. Ampun. Ya, sebelum kita memasuki terkait dengan pembahasan isu politisasi SARA, karena beliau-beliau ini adalah mewakili dari organisasi-organisasi kepemudaan agama masing-masing. Untuk itu mungkin sahabat-sahabat Bawaslu ingin mengetahui bahwa sebenarnya organisasi tersebut bergerak seperti apa dan tujuannya seperti apa. Untuk itu yang pertama mungkin bisa dijelaskan dari Pak Alamsyah terkait dengan GP Ansor sendiri. Sebenarnya kalau kita mungkin telah tidak asing lah terkait dengan GP Ansor, karena GP Ansor ini sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Ya, tapi teman-teman atau sahabat Bawaslu yang menonton ini mungkin ingin mendengar penjelasan lebih lengkapnya. Oke. GP Ansor itu seperti apa? Terima kasih Mas Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin GP Ansor itu kepanjangan dari Gerakan Pemuda Ansor. Karena ada yang memplesetkan GP itu Grand Prix. Makanya ada yang bilang GP Ansor. Ada itu. Makanya Rossi pindah dari GP ke GP Ansor. Jadi GP itu Gerakan Pemuda. Nah, berdiri tahun 1934 tanggal 24 April. Nah, jadi sudah 80 lebih tahun. Kemudian Gerakan Pemuda Ansor sendiri memiliki cabang di seluruh Indonesia, lebih kurang 470 cabang. Di Sulawesi Tengah kita punya pimpinan cabang di seluruh wilayah, 13 kota kabupaten, dan di lebih dari 82 kecamatan kurang lebih yang hadir pada hari ini. Kalau ditanya visi misi GP Ansor, saya mungkin tidak tekstual ya, biar lebih mudah, sederhana dengan jargon kita. Visi misi GP Ansor itu bela agama, bangsa, negeri. Jadi dari 3 objek itu jelas: 1 agama, 2 bangsa, 3 negeri. Apanya yang dibela? Ya tentu ajaran agamanya. Ajaran agamanya yang tentu menjadi pengayom, menjadi rahmat bagi seluruh alam, agama Islam. Kemudian
bangsa negeri, yaitu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia beserta tata nilai yang ada di dalamnya, beserta dengan masyarakatnya, orang-orangnya yang ada di dalamnya. Makanya Ansor dengan doktrin tersebut itu mungkin teman-teman paham, bertahun-tahun terakhir bahkan sejak awal selalu memiliki komitmen yang kuat terhadap hal tersebut. Nah, ini juga yang mendorong saya selaku Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah, Mas Hasbi, sangat antusias mendapat perintah ini dari Bawaslu. Dapat perintah dari Bawaslu kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu untuk berbicara sebuah topik yang saya kira menjadi kebutuhan kita semua, yaitu terkait dengan politisasi SARA. Dan ini juga bagian dari yang menjadi tugas kami, amanah yang diberikan organisasi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi topik ini merupakan bagian yang terkait langsung dengan tugas-tugas GP Ansor. Makasih nih Pak Bawaslu ini. Siap. Makasih Pak Hasbi, mungkin begitu ya. Baik, Pak. Tapi saya pernah membuka website GP Ansor dan di situ salah satunya ada terkait dengan badan otonom dan lembaga. Oke. Terkait dengan GP Ansor itu salah satunya kalau tidak salah Banser apa ya? Oh iya. Nah sebenarnya badan otonom dan lembaga yang ada di GP Ansor itu maksudnya itu seperti apa? Oh begitu. GP Ansor sendiri sebelum ke sana, ini perlu dijelaskan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan klaimnya sedunia, karena kita warga Muslim mayoritas terbanyak di dunia. Nah, GP Ansor bagian dari Nahdlatul Ulama. Kemudian di Gerakan Pemuda Ansor sendiri kita punya badan-badan semi otonom lagi. Nah, yang pertama tentu yang sudah disebut tadi Banser. Banser ini Barisan Ansor Serbaguna. Makanya di sini ini bisa jadi apa saja, namanya serbaguna. Cuma ada yang plesetkan katanya Banser. Biarlah urusan orang kan begitu. Yang pasti GP Ansor ini kalau ada bencana, Bansernya ada. Kalau ada kegiatan kemanusiaan lain, ada. Kalau tidak ada bencana, ketua yang paling sering teman-teman lakukan itu istilahnya ngepam. Ngepam itu pengamanan. Jadi kalau ada kegiatan pengajian, ya kan, termasuk hari-hari besar, ya kan, termasuk juga kadang di daerah-daerah ada teman-temannya Mas Yoga ini ada kegiatan ritual keagamaan, jika dibutuhkan diundang, dibutuhkan kita hadir, termasuk juga ya teman-teman kalau dibutuhkan pengamanan malam tahun baru atau Natal gitu. Jadi Banser itu bagian dari Gerakan Pemuda Ansor. Badan semi otonom yang lain kita punya yang saya perkenalkan nih, kita punya namanya Banar, Barisan Ansor Anti Narkoba. Nah, itu badan semi otonom khusus di GP Ansor. Kemudian kita punya namanya Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor, hadir di seluruh wilayah se-Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Kemudian kita punya juga namanya Majelis Zikir Jalur Ansor. Nah, itu yang tadi saya sempat singgung di luar. Jadi yang ustadz-ustadz itu kumpul di situ, ustadz dai-dai muda. Nah, kalau ketuanya kan bukan ustadz itu. Jadi dikit lagi. Saya sering bilang kalau di NU itu KH Kiai Haji. Tapi kalau di Ansor itu HK, hampir Kiai. Jadi kita punya apa sebut tadi sudah Banar, LBH Ansor, punya Rijalul Ansor. Kita punya juga program keekonomian namanya Ansorpreneur. Banyak sekali sebenarnya di internal. Kemudian di Kebanseran ini kita juga punya namanya Satsus, Satuan Khusus. Nah, ada 7 satuan khusus. Jadi di Kebanseran ada Satsus pertama Balakar, Banser, Bala Bantuan Kebakaran, Bagana, Banser Tanggap Bencana. Ada Maritim, Banser Maritim. Jadi kalau baju Bansernya agak biru-biru itu urusan itu. Nyelam di laut lah, urusan laut-laut lah, kira-kira begitu. Ada ini Balantas, bukan beluntas ya, Balantas, Banser lalu lintas. Jadi kalau lihat ada seperti seperti polisi padahal bukan itu. Itu Banser itu. Kapan dibutuhkan? Kalau misalnya
ada waktu-waktu khusus di mana dibutuhkan tambahan sebagai anggota masyarakat, kita siapkan begitu. Ada yang lebih khusus lagi, khusus bil khusus, apa artinya itu? Khusus di atasnya khusus gitu. Namanya Densus 99. Kalau Polri punya Densus 88, kita punya detasemen khusus 99. Detasemen khusus 99 ini adalah bagian dari kebanseran yang khusus dilatih untuk mengantisipasi terorisme, radikalisme. Nah, itu Densus 99. Jadi banyak itu di dalam Ansor. Ya, ada juga Banser perempuan namanya Denwatser, detasemen wanita serbaguna. Ada itu. Yang nggak ada itu yang antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki ada Banser, kalau perempuan Denwatser. Kalau antaranya itu susah itu. Tidak ada dan tidak akan ada itu. Gak ada campuran. Ya, gak ada campuran itu. Begitu Mas Hasbi. Baik, siap. Sangat spesifik sekali penjelasannya, sangat detail. Kemudian kepada Pak Gusti, jadi terkait dengan organisasi pemuda Katolik Komsel ini, apakah seperti apa sebenarnya? Jadi visi misi atau tujuannya seperti itu. Ya, baik. Pertama, kami dari Pemuda Katolik mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menghadirkan kami di acara ini. Jadi, seperti pertanyaan tadi, apa yang Pemuda Katolik ini? Jadi, Pemuda Katolik ini organisasi kemasyarakatan pemuda. Dia berdiri sejak tahun 45, 15 November 1945. Jadi, begitu merdeka, 17 Agustus 1945 itu, Satu bulan kemudian Pemuda Katolik lahir. 3 bulan ya. Ya, sebetulnya sebelumnya juga pra kemerdekaan juga sudah ada embrionya. Embrionya kalau sahabat Bawaslu kenal yang namanya Katolik Jongelingen Bond, itu kajian itu peristiwa sidang pemuda pertama. Itu kan dilaksanakan di sekretariat Katolik Jongelingen Bond itu sekarang itu lokasi itu sekarang di Gedung Katedral Jakarta. Jadi itu embrio sebenarnya. Embrio lahirnya, karena itu kan Katolik Jongelingen bahasa Belanda itu kan, itu pemuda Katolik sebenarnya. Liga Pemuda Katolik. Dan itu bentukan Belanda pada saat itu. Tapi kemudian dalam perjalanannya itu tetap dilaksanakan, tetap berjalan terus-menerus kaderisasinya. Tapi kemudian begitu merdeka tahun 1945, lahir yang namanya belum Pemuda Katolik sebutannya waktu itu. Dia masih AMKRI, Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia. Itu tahun 1945. Kemudian pada tahun 49 dalam Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia pada waktu itu, dari AMKRI ini rubah lagi namanya menjadi Muda Katolik Indonesia. Kemudian pada tahun 1960 nama ini berubah lagi menjadi Pemuda Katolik. Sehingga resmi menggunakan nama Pemuda Katoliknya itu dari tahun 1960 sampai hari ini. Kalau sekarang kadang sebut juga Pemuda Katolik Indonesia, tidak tanpa singkatan. Pemuda Katolik Indonesia tanpa singkatan. Tapi kita lebih sebutnya Pemuda Katolik saja. Jadi bukan perhimpunan, bukan apa, tetapi Pemuda Katolik saja. Kalau ditanya misalnya apa tujuan organisasi ini, itu sebenarnya sangat keras tercantum dalam slogan kita atau semboyan kita itu Pro Ecclesia et Patria. Kalau kita sebelum bicara itu ada angkatan dulu Pro Ecclesia et Patria. Itu untuk gereja dan tanah air. Artinya kehadiran Pemuda Katolik ini untuk membela gereja dan untuk memberi diri untuk gereja dan negara. Jadi bukan hanya untuk kepentingan gereja saja, tetapi untuk kepentingan negara. Kurang lebih sama dengan teman-teman Ansor tadi, bahwa untuk membela agama dan negara. Jadi ada dua, Pro Ecclesia et Patria untuk gereja dan tanah air, dan Pro Bono Publico untuk kepentingan bersama, kesejahteraan rakyat. Jadi hadirnya Pemuda Katolik ini di dua itu. Jadi tergambar dalam dua semboyan itu visi dan misi Pemuda Katolik. Kemudian untuk di Sulawesi Tengah, Pemuda Katolik itu hadir dari tahun 96
Dari terbentuknya Pemuda Katolik secara struktur ya, kan karena Pemuda Katolik ini kan ada di setiap provinsi karena secara nasional. Untuk Sulawesi Tengahnya dia terbentuk secara organisasi strukturnya tahun 96. Tapi terjadi jatuh bangun juga sejak dari itu. Kemudian saya masuk di Pemuda Katolik tahun 2015, sudah mulai tumbuh lagi. Ada terus kaderisasi dan seterusnya. Kemudian lebih masuk kegiatannya kita sebenarnya mulai dari saya dilantik Pemuda Katolik Komisaris Daerah Sulawesi Tengah itu tahun 2021 kemarin, itu sampai 2024. Artinya dalam proses ini ke depan kita pasti kawal terkait dengan pemilu 2024. Kita di kepengurusan kami pasti kawal terus. Seperti kita juga sudah dalam rapat kerja nasional kemarin di Manado bulan Mei kemarin, kita sudah secara tegas kita dalam rekomendasi kita terkait dengan partisipasi kita dalam pemilu 2024. Saya kira itu dulu. Baik, terkait dengan tadi yang dijelaskan terkait dengan tujuan dan lain sebagainya, saya baca di websitenya itu ada terkait dengan gugus tugas itu, ya. Ada gugus tugas terkait dengan perekonomian dan sebagainya. Apakah itu program nasional atau kemudian itu juga program-program di setiap provinsi pun ada terkait dengan gugus tugas itu, atau seperti apa sebenarnya terkait gugus tugas? Ya, baik, terima kasih. Ini program adanya gugus tugas yang sekarang ini sebenarnya program dari pengurus pusat yang di bawah kepemimpinan Bung Stefanus Asad Gusma hari ini. Dia punya program, dia punya gugus tugas. Jadi dia klaster dari beberapa bidang itu kemudian menjadi satu gugus tugas. Contoh misalnya bidang UMKM, kemudian bidang investasi, bidang koperasi itu dimasukkan dalam satu gugus tugas yang namanya gugus tugas bisnis. Dan ini memang kita sekarang perintahnya jelas sekarang sudah dalam keputusan dia sekarang ini sampai di daerah itu diharapkan semua bisa menjalankan itu. Semua bisa menjalankan program nasional maupun program yang kita sendiri yang kita buat di daerah. Tetapi yang diharapkan adalah program nasional itu menjadi fokus, karena yang di program nasional itu kan yang kita sudah bahas secara tuntas di rapat kerja nasional. Nah, lahirnya gugus tugas itu menjadi kalau gugus tugas bisnis itu kalau menurut gagasan yang ketua umum itu kan untuk menuju kemandirian organisasi. Jadi kalau selama ini kita selalu mengharapkan kepada senior, kemudian mengharapkan proposal, harapannya Pemuda Katolik itu melalui gugus tugas itu nanti itu tidak akan lagi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak tetap melakukan itu. Ini kan soal upaya. Ya. Kalau misalnya berhasil, ya berarti tidak akan terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian ada gugus tugas Papua. Itu memang gugus tugas Papua itu fokusnya di dalam gugus tugas itu semua teman-teman Papua di dalamnya. Semua isu terkait dengan Papua itu dikaji oleh gugus tugas ini, kemudian itu dilempar secara nasional dan dikawal. Selain kemajuan dari organisasi juga Indonesia juga. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Yoga, karena di podcast sebelumnya sudah disinggung ya terkait dengan Prajaniti. Tapi untuk lebih detail yang mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Prajaniti seperti apa? Terima kasih dari Bawaslu dengan bosan-bosannya, karena ini yang dua kalinya saya tampil di sini. Terus selamat datang, kita bisa berkumpul sekaligus reuni ini dengan saudara-saudara saya, karena kita biasa diskusi di event-event lain dan bisa luar biasa Bawaslu bisa mengumpulkan kita semua di sini. Jadi untuk di Hindu mungkin sedikit lagi saya review. Kalau di tingkatan majelis itu kan ada Parisadeni, kemudian turun lagi itu ada wanita Hindu. Tentunya saya tidak bisa masuk di wanita Hindu. Kemudian turun lagi ada ICI, itu khusus cendekiawan Hindu. Jadi pengkajian tingkat tinggi di situ. Di tingkatan kepemudaan ada namanya Prada, Perhimpunan Pemuda Hindu. Terus turun lagi di tingkatan mahasiswa ada KMHDI, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Terus Prajaniti ini adalah transformasi dari KMHDI dengan Prada. Jadi setelah dia ditempa di KMHDI, kemudian dia ditempa di Prada,
dia secara jenjang dia maksudnya ke Prajaniti. Nah, apa sih tujuan dari Prajaniti itu? Dia lebih fokus kepada bidang sosial. Kalau di dalam semboyannya itu Muksatam Yagyaiti Dharma. Jadi bagaimana memberdayakan potensi tokoh Hindu, memperdayakan masyarakat, dan memperdayakan semua potensi-potensi keumatan kita. Tentunya untuk satu, ada dua hutang tadi yang lalu sempat saya sampaikan. Ada dalam Hindu ada dua hutang. Satu hutang terhadap agama, yang kedua hutang terhadap negara. Hutang terhadap agama yaitu sama dengan teman-teman dari Ansor dengan Mas Rani, bahwa bagaimana kita menegakkan dharma, kebaikan. Jadi dalam Hindu itu kita tegak lurus yang namanya dharma, kebaikan. Nah, di situ kita sebagai umat Hindu tentunya melalui proses kaderisasi kita menegakkan kebenaran itu. Terus hutang terhadap negara. Setelah kita sudah berproses dilahirkan di organisasi, tentunya tugas kita adalah bagaimana memberikan kontribusi nyata terhadap negara. Tentunya salah satunya bagaimana menjaga demokrasi kita yang sehat di negara ini melalui seperti ini, mensosialisasikan tentang semangat Pancasila. Terus tentunya kita sama-sama menolak yang namanya isu SARA itu. Tentang apapun itu, kalau sudah berkaitan tentang isu SARA, tentunya dari Hindu jelas menolak tentang isu-isu itu. Mungkin itu aja. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih penjelasannya terkait dengan organisasi-organisasi. Kemudian kita langsung masuk ke inti dari tema podcast kali ini, yaitu terkait isu SARA. Jadi sebenarnya terkait dengan isu SARA sendiri dalam pengertiannya seperti apa sebenarnya? Masukan. Ya, isu SARA. Jadi terima kasih nih teman-teman sudah hadir di podcast Bawaslu. Mengapa isu ini menjadi penting? Karena bagi kami embrio lahirnya politisasi SARA ini sudah muncul. Jadi dalam indeks kerawanan pemilu yang setiap tahun dirilis Bawaslu itu ada menemukan fakta bahwa sejak pemilu 2019 kemudian pilkada itu beberapa kabupaten itu sudah mulai mengembuskan. Dan ini tidak baik bagi perkembangan demokrasi, tidak sehat. Kita kan sebenarnya dalam konteks isu SARA ini kan isu soal suku, agama, dan ras, tidak ada hal-hal yang terlalu dilarang seandainya itu tidak berisi penghasut, menghina, dan sebagainya. Kalau misalnya seperti saya menjadi calon anggota legislatif dari suku Jawa dan saya menghimbau suku Jawa memilih saya, itu tidak ada yang salah. Tapi yang jadi problem adalah ketika saya orang Jawa tapi menghina suku lain. Nah, ini yang menjadi tidak sehat. Dan dalam perspektif Bawaslu sesuai dengan ketentuan di pasal 280 ayat 1 di Undang-Undang 7 itu kan menyebutkan tidak boleh kita melakukan penghinaan, penghasutan terhadap isu SARA. Nah, sehingga ini menjadi tugas kita bersama secara kolektif bahwa Bawaslu dalam kepentingan untuk melakukan pengawasan pemilu 2024 itu bersama-sama untuk supaya isu ini jangan sampai muncul ke permukaan. Nah, sejak awal kita sudah mulai menggalang kegiatan-kegiatan dengan teman-teman di organisasi-organisasi yang ada di Sulawesi Tengah yang saya yakin punya kesamaan, punya visi yang sama dengan Bawaslu, yaitu supaya isu politisasi suku, agama, ras antar golongan ini supaya tidak menguat. Ya, kira itulah. Seperti itu kira-kira. Baik, tadi kan Bapak menyinggung terkait dengan pemilu 2019, kemudian ada bahwa ini sudah mulai dinaikkan. Iya, betul. Apakah selama Bapak menjabat sebagai anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, ada pengalaman tidak terkait dengan penanganan isu politisasi SARA ini? Iya, baik. Tentu kita bicara fakta ya, bahwa di salah satu kabupaten, ya mungkin sebutlah salah satu kabupaten Parigi Motong, itu kan pernah salah seorang caleg, tim kampanye, tim relawan itu menghembuskan isu ini. Kemudian diproses oleh teman-teman Bawaslu, dan akhirnya dia mendapatkan sanksi. Nah, bagi kita, situasi ini kan tidak kita lihat secara tunggal saja. Bahwa ini bukan hanya problem yang ada di Parigi, ini sebenarnya problem yang sebenarnya menurut kita ini kan, kalau kita tidak merawat ini akan muncul kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, bagi kami, jangan sampai muncul lagi kabupaten berikutnya, kedua, ketiga, secepatnya kita
oleh karena itu kami menggandeng teman-teman GP Ansor. Alhamdulillah di beberapa kabupaten kan sudah dapat. Mungkin nanti tinggal laporan dari Pak Ketua. Beberapa kabupaten yang kita sudah kerjasama dan mudah-mudahan ada kegiatan bersama supaya isu ini kita bisa redam. Dengan teman-teman Hindu, kemudian teman-teman Katolik, kita mungkin tahun depan bisa membuat gerakan yang lebih masif lah, supaya problem-problem seperti ini jangan lagi muncul. Karena bagi kita, semua visi misi kita tentang kebaikan negeri ini segala macam, kalau ini muncul lagi kan tidak bagus, akan mencederai. Sehingga mulai tahun ini menghadapi pemilu nanti yang saya yakin akan banyak problem yang muncul, ini sudah bisa kita redam bersama lah. Ini tugas kita secara kolektif, terlepas dari agamamu apa, terlepas dari sukumu apa, tapi begitu Anda ada di negeri ini adalah negeri yang kita wajib jaga bersama, dia punya demokrasi. Kira-kira begitulah, Mas SB. Terkait ini, jadi bagaimana sebenarnya tanggapan, karena politisasi SARA ini kan biasanya lebih, kalau yang saya lihat di televisi terkait dengan politisasi SARA ini biasanya lebih banyak mengangkat terkait dengan keagamaan. Biasanya seperti itu kan. Jadi bagaimana tanggapan bawah ini terkait dengan isu politisasi SARA ini? Mungkin dari Ansor bisa. Ya, makasih Mas Hasbi. Saya kira yang pertama, karena kita bicara ini dibatasi dalam konteks pemilu ya, pemilihan umum, pemilu maupun ya, secara umum, pileg, pilpres, pilkada, kan gitu, itu saya sebut pemilu. Maka kita perlu meminta Bawaslu untuk pertama jelas dan tegas, karena ini kalau sudah masuk ke sana maka dia sumbernya atau dalilnya harus hukum dan politik ya, politik hukumnya harus jelas itu. Kenapa? Karena kalau berbicara politisasi SARA, orang bisa berbeda pendapat ya. Misalnya saya berpendapat begini, kita perlu ingat bahwa kenapa kita membentuk partai-partai, karena memang itu adalah kanalisasi dari kehendak berbagai kelompok yang berkembang di masyarakat, ya kan? Kelompok ini kan bisa saja kelompok agama, bisa saja kelompok kesukuan dan seterusnya. Artinya, secara teoretik mendasar hal itu sebenarnya tidak ada masalah. Orang berpartai politik justru ingin menyalurkan kehendak kelompoknya, kan begitu? Apakah salah kemudian? Contoh misalnya, saya kasih contoh ini. Kita kan luas mengetahui, Mas. Ada partai yang kita sebut misalnya partai Islam. Ada bukan partai Islam. Itu kalau kita lihat secara teoretik kan itu politisasi agama. Bisa saja begitu kan? Nah, sekarang misalnya saya tanya, boleh nggak ada partai politik didirikan atas identitas keagamaan? Boleh. Oke. Pertanyaan kedua, boleh nggak atas identitas kesukuan? Partai Jawa misalnya. Bisa juga. Boleh kan? Artinya apa? Secara teoretik politisasi SARA itu boleh. Nah kalau begitu kenapa kita diskusi tentang politisasi SARA seakan-akan berarti kan ada sesuatu yang membuat itu tidak boleh. Maksud saya Bawaslu itu harus tegas di situ. Di mana batasnya? Di mana tidak? Karena tadi dari wacana kemudian mengarah kepada ruang politik dan akhirnya kan ruang hukum. Berarti politik hukumnya harus jelas dulu. Oke, makanya ini konteks kepemiluan ya. Nah, saya bilang ini saya kira catatan yang perlu. Karena kalau Ansor sendiri ya semua tahulah. Ya kan? Kita sangat tegas, ketum itu sangat tegas. Apalagi beliau sekarang Menteri Agama sudah bilang, saya jadi Menteri Agama, Menteri semua agama. Nah, hukum politiknya kan begitu, politik seorang menteri kan. Nah, sekarang Bawaslunya gimana nih? Gitu. Nah, harus sejak awal. Jadi pikiran saya jangan terlanjur terlanjur lebar sehingga menjadi multitafsir. Disebut saja apa yang boleh. Tadi Pak Bawaslu kita ini kan luar biasa sudah. Bawaslu itu kan badan pengawas luar biasa kan. Makanya sudah sebutkan, misalnya ketika menghina nggak boleh. Terus yang boleh apa dong? Kan begitu. Jadi harus itu maksud saya harus jelas, tegas dan disosialisasikan. Gitu. Ini catatan supaya tidak menjadi debatable orang.
Akhirnya orang, kenapa itu sana boleh, ini tidak boleh, kan gitu. Nah, ini saya kira yang pertama perlu untuk kita sama-sama lah gitu. Ansor itu senang sekali, makanya begitu ada kesempatan kita sebenarnya diperintah oleh Bawaslu untuk diperintah oleh Bawaslu untuk bisa bersama-sama berpartisipasi. Kita MOU kemarin ya, partisipasi pengawasan partisipatif, ya kan? Karena saya ketua Sulawesi Tengah, maka lingkup wilayahnya adalah Sulawesi Tengah, dan sudah kita teruskan ke bawah. Sudah ada 6 pimpinan cabang Ansor yang MOU, dan insya Allah ini akan terus bertambah sehingga lengkap. Yang kedua, yang saya mau bilang begini, jangan mengira isu SARA ini hal sepele. Nah loh, ini bukan hal sepele. Orang bisa ribut karena persoalan SARA ini, kan? Bisa ribut karena persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu mengantisipasi. Jangan kita jadi seperti pemadam kebakaran saja, nanti terbakar baru kita rame-rame, apalagi saling menyalahkan. Ya, kan? Saya kasih contoh ya dengan teman-teman Hindu sama Katolik. Bertahun-tahun yang lalu kita sudah punya semacam SOP komunikasi. Kalau terjadi intoleransi di lapangan, kita harus bikin apa? Contoh lah, apalagi sekarang ini era medsos ini, ketua. Ya. Betul. Saya ingat dulu terakhir itu, waktu kita habis bom Surabaya kan, kita bikin itu sehingga antar pimpinan ini, contoh ya Mas Aspi, ketika ada satu postingan yang mengarah provokasi terhadap isu intoleransi, kita langsung saling japri. Ketika dia mengasosiasikan agama tertentu, misalnya katakanlah terhubung dengan kita, menurut kami kira-kira ini urusannya ketua Tinus ini. Ketua ini siapa? Ternyata ketua cari tahu, oh itu akun hoax itu. Atau oh iya ini anggota saya. Coba ya saya. Mungkin kita perlu memikirkan hal-hal seperti ini ke depannya ini ketua. Jadi ada sistem yang kita sepakati bersama. Kita bantulah ini Bawaslu ini. Namanya pembantu kita. Gitu. Nah, kira-kira itu dulu Mas. Ya, yang pertama tadi kita minta supaya Bawaslu, dan kita dukung itu Bawaslu supaya jelas dan tegas. Karena kalau tidak begitu nanti bingung. Ya, kalau datang orang bilang, "Oh, saya memang mau politisasi SARA. Kelompok saya mau jadi anggota karena mau," kan begitu. Sepakat. Mas Yoga kalau jadi politisi pasti kan berpikir bagaimana aspirasi konstituen saya, kan begitu. Jadi saya kira perlu kita kritis melihat itu. Tapi saya setuju bahwa batasannya adalah salah satunya bagaimana kita toleran. Sama lah kalau kita penjual ikan, ya silakan kampanye bahwa ikanmu adalah ikan yang bagus. Oh ikan bagus, ikan baru. Jangan sambil bilang ikan saya bagus, di sebelah ini sudah tidak bagus, bakal lewat Pak. Gitu. Nah jadi mungkin rambu-rambu itu yang perlu kita tunggu dari Bawaslu seperti apa. Tapi yang pasti politisasi SARA dalam kerangka atau pandangan negatif kita tolak. Kita bersama-sama, bukan cuma tolak ya, kita berjuang. Ya. Kita berjuang gitu, Mas Yoga. Ini Sulteng ini luar biasa. Kalau mau lihat Nusantara, lihat di Sulawesi Tengah. Semua ada. Iya. Dan tidak ada, menurut saya pribadi, boleh nanti di debat. Menurut saya tidak ada satu kelompok yang sangat dominan di atas yang lain, hingga kekuatannya harus sama. Ini bagus balancing, tapi kalau tidak dijaga ini malah jadi kacau. Saya kira begitu, Mas Asmi. Kemudian kalau dari kerajaan itu sendiri, bagaimana tanggapan terkait? Siap. Terima kasih, luar biasa. Jadi berguru juga gitu. Jadi pada hakikatnya sih sama, bahwa per hari ini juga kerajaan inti selalu konsolidasi sampai di tingkatan bawah untuk menjaga itu tentang politisasi tentang agama. Kalaupun memang katakan ada orang kita yang ingin maju atas nama pribadi dan dia pas kebetulan beragama Hindu dan di suku Bali, itu kan welcome. Tetapi ketika dia cenderung untuk menjelek-jelekan salah satu kelompok tertentu, itu yang salah. Nah, saya sepakat bahwa
hari ini harus ada patron yang memang hakiki dari Bawaslu, bila perlu memang sudah dibuatkan undang-undangnya. Kira-kira langkah-langkah mana yang tidak boleh yang diambil oleh politikus ketika dia berkampanye? Itu ya, dalam artian bahwa jangan sampai atas nama agama tertentu kemudian dia menjelekan agama si A. Kemudian atas nama kelompok ini, suku ini, dia menjelekan kelompok tertentu. Nah, makanya beberapa harapan saya juga bukan cuma di tingkatan pemuda, tetapi bagaimana sih yang di tingkatan partai politik sih sebenarnya. Karena kunci itu ada di partai politik. Ketika partai politik sudah sepakat jangan lagi menggunakan isu-isu sensitif tentang isu-isu negatif tentang SARA, itu harusnya diberikan sanksi kepada itu, bukan cuma kepada personalnya, tetapi secara global. Artinya kalau kita runut bahwa misalnya ada salah satu calon nih, partai A, kemudian dia mempolitisasi agama di partai itu, tapi kalau kita toki kepalanya, otomatis kan kepalanya akan instruksikan jangan lagi kayak gitu kan. Artinya ketika kepalanya udah ngomong, di bawahnya kan akan lebih. Begitu juga dengan tahapan pilkada. Ketika ada proses-proses itu, ya udah kita kasih sanksi saja kepada calonnya, bukan kepada timnya. Harapan saya di situ bahwa ada proses Bawaslu yang tegas di situ. Kemudian untuk di Prajaniti dari sejak lahirnya memang semangat untuk menjaga marwah Pancasila. Kebetulan Prajaniti lahir di 19 Juni 1968. Itu semangatnya itu bagaimana semangat kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua itu bisa tersosialisasi dan memang itu menjadi patron kita bersama. Sebenarnya kalau di dalam Hindu, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bukan Manggri, Pak. Mangrua. Oh, Mangrua. Apa artinya itu? Mangrua itu bahwa kebenaran tidak akan pernah sirna dan kebenaran itu pasti akan langgeng. Tanhana Dharma Mangrua. Itu. Mungkin itu aja. Termasuk di apa? Saya pernah baca di Tribakti itu, Ya. Bakti Nagara itu. Iya, Bakti Nagara. Itu yang masuk dalam yang saya katakan tadi, hutang terhadap negara. Jadi contohnya saya udah lahir domisili, bahkan saya bisa mati di Sulawesi Tengah, otomatis saya akan berpikir, saya sudah cari kehidupan di Sulawesi Tengah, saya menumpai ilmu, saya hidup di sini, otomatis saya harus memberikan kontribusi terhadap perkembangan Sulawesi Tengah. Baik melalui pemikiran, jasa, kalaupun bisa ya melalui politik misalnya. Karena di dalam politik itu tentunya akan mengatur kebijakan, mengatur di internal keumatan secara umum ya tentang masyarakat Sulawesi Tengah. Itu terhadap hutang terhadap negara. Siap. Terima kasih penjelasannya. Kemudian dan terakhir dari pemuda Katolik terkait dengan isu politisasi SARA sendiri, termasuk apakah ada pengalaman juga mendapatkan politisasi SARA, terutama terkait dengan pemilu ataupun pilkada? Ya, baik, terima kasih. Pemuda Katolik sebenarnya sangat konsen juga terkait dengan masalah politisasi isu SARA ini. Makanya kemarin pada saat rapat kerja nasional Pemuda Katolik di bulan Mei di Sulawesi Utara kemarin itu kita sudah sangat tegas terkait dengan sudah bisa melihat ancaman itu. Maksudnya dari kajian dari forum rapat kerja nasional itu sudah bisa membaca tahun 2024 itu ancamannya itu salah satunya politisasi SARA. Nah, sehingga salah satu rekomendasi Rakernas, rekomendasi eksternal kita itu bagaimana pemuda Katolik seluruh Indonesia itu berpartisipasi aktif, baik melalui seruan, melalui media sosial maupun secara berkelompok atau ketemu langsung dimanapun berada. Kita selalu mengedepankan itu, mengedepankan kampanye untuk menolak isu suku, agama, ras dan golongan itu, sehingga dari hasil
kajian itu juga di Rakernas kemarin juga, semua pemuda Katolik seluruh tingkatan, mulai dari pusat sampai daerah itu dihimbau supaya mempunyai akun media sosial. Karena isu SARA ini kan itu lebih, kalau saya pernah melihat itu dari hasil survei, itu 75% bahkan 80% isu SARA itu dimainkan lewat media sosial. Sehingga bagaimana cara untuk menangkal itu? Maka kita juga harus mempunyai banyak akun media sosial untuk bisa menangkal. Sehingga salah satu tekan kita, poin kita untuk sampaikan kepada seluruh anggota pemuda Katolik itu dimanapun, seluruh tingkatan kemarin itu, bahwa kita harus melawan isu politisasi SARA ini melalui media sosial dengan cara lewat media sosial juga. Seperti yang Ketua Alam tadi sampaikan, bahwa ketika teridentifikasi salah satunya, oh ini temannya si ini, coba lihat garis, kita kan bisa lihat itu kan. Ya. Saya pengalaman kita dulu itu. Ya, menelusuri bisa kita ulangi mulai pemilu kan gitu. Menelusuri. Oh, ini ternyata dia termasuk dalam jaringan organisasi ini. Ya. Langsung hubungi. Sehingga pada saat itu, kok jangan begitu. Kan gitu. Jadi kita kalau saya yang tegur menjadi masalah. Jadi masalah. Tapi kalau misalnya dari kita, melalui kita langsung, misalnya tadi Bung Ketua Alam tadi sampaikan, ketika ternyata identifikasi, oh ini yang punya milik akun ini, dia mungkin afiliasi dengan, maksudnya aktif di organisasi pemuda Katolik misalnya. Tadi Bung Alam langsung sampaikan ke saya, Ketua tolong sampaikan sama anggota ini, itu tegur. Masalah yang sangat sensitif yang dia sampaikan itu di statusnya itu kan. Nah, itu sudah langsung pada saat itu kita langsung hubungi kalau memang itu anggota kita. Jadi saya kira itu bisa hidupkan kembali nanti. Pola-pola seperti itu mungkin bisa lewat Bawaslu. Saya kira punya banyak maksudnya kalau Bawaslu kan punya banyak media untuk bisa melakukan hal itu. Pada prinsipnya kita pemuda Katolik siap berkolaborasi dengan Bawaslu maupun dengan kalau dengan teman-teman pemuda selama ini kan kita sudah sama-sama ya sebenarnya kan, koordinasi juga sering, kalau saya peristiwa apa kita sering koordinasi. Tapi terkait dengan pemilu ini, maka saya pemuda Katolik itu sudah sangat tegas dalam rekomendasi Rakernas kemarin itu harus berpartisipasi aktif terhadap pemilu 2019, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Nah, terkait dengan politisasi SARA ini, saya sepakat dengan Bung Yoga tadi terkait dengan ini masalah dari partai politik kalau saya sebenarnya. Dan saya melihat ini Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu juga ini kan tidak sangat tegas juga terkait dengan menindak ini kan. Saya melihat yang menindak itu terkait orangnya. Padahal kalau menurut saya harus parpolnya yang tindak, karena dia tidak bisa membina kadernya kan. Kalau saya, dari kalau menurut saya kalau mau menangkal yang lebih serius terkait dengan isu politisasi SARA ini, harus dari hulunya. Jadi di undang-undang itu harus ada, ketika ada yang melanggar, anggota yang melanggar, kalau bisa partainya itu didiskualifikasi. Artinya kalau serius kan, ini kan kita bicara serius supaya tidak menangkal itu. Karena saya sudah baca juga, maksudnya saya baca itu pasal 280. Itu kan bicara soal larangan di situ. Itu cuma larang menghujat, larang menyebarkan berita hoax. Dan itu sanksinya kepada orang yang mengapa itu. Personalnya itu. Padahal dia itu kader partai. Mestinya partainya itu yang didiskualifikasi. Itu kalau ekstrimnya, kalau saya mengatakan bahwa terkait dengan ancaman. Sebenarnya ancaman politisasi SARA ini sebenarnya ya karena kita yang menciptakan sebenarnya. Regulasi kita masih memberikan jalan untuk itu. Karena tidak secara tegas. Cuma saya belum baca terkait dengan PKPU-nya, terkait dengan secara eksplisit terkait dengan larangan-larangan tadi. Tadi kan Bung Alam mempertanyakan ke Bang Bawaslu terkait dengan apa saja yang dilarang kan? Apa saja yang larang? Sampai di mana saja kita batasan-batasannya itu. Nah, itu kan sebenarnya kalau saya tidak tahu apakah sudah ada atau tidak di PKPU-nya terkait dengan batasan-batasan itu. Sehingga kemudian perannya kita juga sebagai mitra pengawas partisipatif, kita sejauh mana, sampai di mana kita? Karena eksekutornya kan tetap Bawaslu.
Itu. Saya kira itu dari Bawaslu mungkin bisa memberikan kita juga terkait dengan kita tahapan-tahapannya, model pelaporannya segala macam, supaya kita juga bisa membackup full kerja-kerja Bawaslu pengawasan ke depan. Saya kira itu saya kembalikan. Baik, lumayan ini ya, apa namanya, keras juga. Keras. Apa namanya? Kalau saya bukan keras itu, Mas. Harus. Biasa saja. Harusnya begitu. Harusnya Iya. begitu. Oh, siap. Jadi tidak cuma personal, tapi lebih ke Ya, iya, dari dong. mana beliau dikader begitulah ya. Iya, karena menurut saya tambahkan sedikit, karena menurut saya itu berarti kan partai politik itu dia gagal melakukan rekrutmen dan kaderisasi terhadap anggotanya. Dan bisa kita lihat, kan, apakah Parpol hari ini melakukan rekrutmen secara terbuka untuk menerima anggotanya. Ini kan main tarik cara comot sini saja kan. Tarik sana, oh ini figur yang bagus, tokoh yang bagus ini, tarik. Sudah aman. Bukan melalui rekrutmen, di kader, maksudnya macam kita di Ormas kan ada proses rekrutmennya. Dia rekrut, kemudian di kader dari situ, mulai dari pemilihan awal sampai tingkat berapa itu kan jelas. Kalau Parpol saya belum melihat itu. Iya. Mas Hasbi, kita itu di zaman reformasi ini sudah 5 kali pemilu loh. Pertanyaan kita sebagai generasi muda, kapan pemilu keberapa kita selesai dengan politisasi sara? Ya. Harusnya kan punya target dong. Gitu. Sehingga kalau tidak diberi efek jerah ya Harus ada grand design lah. iyalah, harus roadmap penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus punya dong. Pemilu kesekian kita bebas Politisasi sara. ya, Karena kira-kira kurang gitu. lebih habis energi kita Oke. untuk mengurusi yang seperti itu. Cuma memang ini barang yang agak rumit juga. Rumit tapi seksi Tapi juga. bisa. Biasanya di daerah-daerah transmigrasi itu agak kesulitan dalam proses perekrutan. Ada orang karena hanya dibayar sekian, dia coblos 2 kali, di penjara 6 bulan. Beda pendapat ini. Iya. Kalau saya nggak setuju itu 2024 tanpa politisasi sara. Kalau saya justru setuju. Yang tadi. Tanda kutip tadi. Kalau yang baik-baik, Begini, maksud saya kalau gini. yang baik-baik Ya, betul. silakan.